Pancasila. Nah, ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Nah, hari ini kita akan belajar pada buku pendidikan kewarganegaraan, yaitu adalah di buku tema 4 tentang makna dari Pancasila, kemudian kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makna yang akan kita bahas itu adalah makna dari simbol-simbol Pancasila ini sudah dibawa. Kemudian kita kaitkan adalah makna simbol Pancasila. Nah, di dalamnya itu ada simbol-simbol yang memiliki makna-makna tertentu. Nah, ada yang tahu ini yang pertama apa? Iya, benar sekali Nabila. Ini yang pertama itu adalah lambangnya bintang yang berwarna emas, kemudian berlatar belakang warna hitam. Kemudian yang kedua yaitu adalah rantai. Kemudian yang ketiga pohon beringin. Nah, kemudian yang keempat kepala banteng, dan yang terakhir adalah padi dan kapas. Nah, sekarang ibu akan membuka box misterinya agar pembelajaran kita lebih menarik. Nanti siapa yang paling aktif, nanti ibu akan kasih poin A untuk pembelajaran hari ini. Nah, kita buka. Nah, ini adalah box yang dibuat buat kalian. Nah, ada yang tahu ini yang pertama apa? Nah, ini yang pertama tadi benar yang dikatakan oleh Nabila. Yang pertama itu adalah bintang. Nah, apa sih makna dari bintang? Kenapa harus bintang? Atau enggak bulan seperti itu? Nah, ini yang pertama adalah lambangnya bintang yang berwarna emas, kemudian berlatar belakang warna hitam. Nah, ibu akan menjelaskan. Nah, di belakang ini sudah disiapkan. Yang pertama adalah bintang. Ada yang tahu sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, benar sekali. Nah, yang pertama itu sila pertama bunyinya yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ibu akan jelaskan bintang merupakan lambang pertama pada sila Pancasila. Kenapa Bu berwarna emas? Nah, bintang itu berwarna emas dengan perisai hitam di belakangnya yang melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang tahu siapa Tuhan kita? Iya, benar sekali, Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan masyarakat lainnya, baik itu manusia maupun alam sekitar. Nah, bintang emas itu memiliki arti tersendiri loh, Nak. Nah, artinya itu adalah sebuah sumber yang layaknya Tuhan yang mencerahkan kerohanian bagi setiap umatnya. Nah, kemudian bintang di sini juga diartikan tidak hanya menerangi bumi, tapi juga bagi cahaya bagi bangsa dan negara. Ada yang tahu negara kita apa? Enggak, Bu. Oh, negara kita itu adalah negara Indonesia. Jangan lupa ya. Nah, kemudian sedangkan latar belakang berwarna hitam itu melambangkan warna alam atau warna asli, menunjukkan Tuhan sebagai sumber dari segala yang sudah ada di dunia ini. Nah, jadi kita harus ingat bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu manusia maupun hewan, tumbuhan. Nah, jadi kemudian untuk pengamalannya sila pertama dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tahu? Nah, ini sudah ibu kasih gambarnya. Kita sebelum belajar itu kan diharuskan berdoa. Itu merupakan bentuk pengamalan dari sila yang pertama. Sebelum makan kita harus berdoa. Kemudian ada yang tahu itu di film Upin Ipin, Meme. Nah, kita harus beribadah. Kemudian Meme beribadah di tempatnya, sedangkan Upin dan Ipin beribadah di masjid. Nah, ini merupakan satu kesatuan atau bentuk pengamalan dari sila ke-1. Ini ada orang yang sedang beribadah, kemudian ada anak-anak yang sedang makan sama keluarganya, kemudian ada yang pergi ke gereja untuk sholat, dan ada juga yang Hindu, Buddha, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ibu akan menjelaskan makna dari simbol Pancasila yang kedua. Ada yang tahu? Nah, bisa dipilih ini yang mana? Ya, benar sekali. Ini yang kedua adalah rantai. Nah, anak-anak harus tahu ini bentuk rantainya itu ada yang segi 4, kemudian ada juga yang lingkaran. Nah, dari rantai ini itu juga memiliki makna tersendiri loh, ya. Nggak bisa sembarangan. Kenapa Bu nggak menggunakan bentuk yang segitiga dan sebagainya? Nah, itu mempunyai makna tersendiri. Nah, kemudian yang kedua, ada yang tahu ini apa namanya bunyi dari sila kedua yang ibu sudah jelaskan kemarin? Yang masih ingat? Nah, ini yang kedua itu bunyinya itu kemanusiaan.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian rantai yang terdapat pada sila kedua itu yang berbentuk segi empat itu melambangkan laki-laki, kemudian untuk yang lingkaran itu melambangkan perempuan. Nah, makna dari sila kedua itu melambangkan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Kita harus saling menghormati antara orang rendah ataupun orang tinggi, baik itu perempuan atau laki-laki maupun suku dan agama dan sebagainya. Kemudian bagaimana sih Bu bentuk pengamalan dari simbol sila yang kedua? Ini misalnya kemarin itu kan beberapa waktu lalu kita ada kebanjiran di kota kita di Pangkal Pinang. Nah, itu kan kita selalu membantu. Kita kan nggak tahu itu dari agama mana, itu laki-laki atau siapa, itu saudara kita atau bukan, tapi kita membantu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pengamalan dari sila kedua. Nah, ini Ibu sudah siapkan gambarnya. Nah, ini ada yang jatuh, kemudian ditolongin oleh temannya, kemudian yang di bawah ini itu merupakan orang yang membantu orang yang sedang terkena bencana. Kemudian yang ketiga, ada yang tahu? Nah, ini yang ketiga, ini yang warna hijau. Ini adalah pohon beringin. Kenapa Bu dipilih pohon beringin, nggak pohon kelapa gitu kan? Nah, itu memiliki arti tersendiri sama layaknya rantai bintang. Nah, kita buka. Sila ketiga dari Pancasila itu adalah Persatuan Indonesia. Nah, pohon di sini, pohon beringin itu melambangkan sila ketiga yang bunyinya tadi Persatuan Indonesia. Kemudian pohon beringin ini memiliki akar yang sangat panjang. Siapa yang sudah pernah lihat pohon beringin? Biasanya ada di sekolah-sekolah yang kalau di kita ini ada di SMP Negeri 10 ada, kemudian di SMP 1 juga ada. Nah, kemudian akar tunggal dari pohon beringin itu juga memiliki arti, yaitu yang menunjukkan pohon besar yang tumbuh, kemudian akar ini rumbun sampai ke tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Nah, kita kan di Indonesia ini ada banyak sekali suku, ras, bangsa. Nah, itu merupakan satu kesatuan. Kalau salah satu dari itu hilang, maka kita tidak bisa dikatakan kesatuan. Maka kita harus saling mengayomi, saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Kemudian pohon beringin juga memiliki akar yang jalan, tadi sudah disebutkan di mana-mana, yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar budaya yang berbeda-beda. Nah, ini dijelaskan sedikit bahwa di Indonesia ini ada banyak sekali budaya, yaitu misalnya kita di Pangkal Pinang, di Bangka ini memiliki budaya seperti Langgung, kemudian itu untuk agama Islam, kemudian untuk agama Kristen Konghucu itu ada namanya sembahyang kubur atau ngaben atau cengbeng kalau sembahyang kubur. Kemudian ada buangjong dan sebagainya. Ada banyak sekali sih Nak ya kalau untuk budaya di kita sendiri. Budaya di Bangka, di Jakarta itu berbeda seperti itu. Kemudian Bu, bagaimana sih Bu bentuk pengamalan sila ketiga? Nah, kalau pengamalan sila ketiga itu misalnya kita mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya. Misalnya pada saat acara-acara besar di Pangkal Pinang, misalnya kita adakan manggung atau makan bersama, kita adakan cengbeng atau sembahyang kubur. Itu merupakan satu budaya yang tidak boleh kita hilangkan, itu sebagai identitas dari daerah kita. Nah, kemudian ini adalah bentuk penerapannya. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan ini ada yang dari budaya Papua, kemudian ada dari Padang, ini baju-bajunya beda-beda, ada dari Pangkal Pinang atau Bangka. Nah, kemudian ini adalah bentuk permainannya, budaya kita. Biasanya kita budaya setempatnya ada itu main. Kalau ini permainannya itu lebih ke permainan tradisional. Kita ada juga sembunyi-sembunyi kayak gitu dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ini yang paling merah. Nah, ini paling mudah diingat. Kalau kalian lihat kepala banteng itu pasti tahu ini lambang sila yang keempat. Nah, ini warna, ini adalah kepala banteng. Ini sila yang keempatnya itu adalah, kemudian benteng merupakan lambang dari sila keempat. Nah,
Kemudian banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang sering berkumpul. Kemudian kenapa Bu enggak sapi? Ya, enggak, karena banteng ini merupakan, tadi sudah dijelaskan bahwa ia merupakan hewan yang memang sering berkumpul. Nah, Bu kok bisa banteng? Kemudian bagaimana menyamakannya dengan kegiatan kita sehari-hari? Biasanya kita kalau ada acara-acara tertentu, misalnya seperti musyawarah, yang orang-orang biasanya kan ibu kan sering mengumpul-ngumpul kalian. Nah, ini tolong kerjakan ini, tapi kerjanya bersama-sama. Nah, itu merupakan bentuk pengamalan dari sila keempat yang bunyinya itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, kemudian Bu, bagaimana sih Bu bentuk pengamalannya? Itu bisa misalnya menyelesaikan tugas dengan berdiskusi, kemudian mengambil keputusan dengan bermusyawarah. Misalnya kan kemarin dibilang, nah gimana ya Nak, ibu nggak bisa masuk besok. Nah, ibu kan diskusikan sama kalian bagaimana keputusannya. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana pendapat orang lain. Misalnya ada yang setuju, kemudian ada juga yang tidak setuju. Nah, kita tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan keputusan kita sendiri. Nah, kemudian tidak memaksa kehendak kita saat bermusyawarah. Nah, sama halnya seperti sudah ibu jelaskan tadi, ibu mau besok nggak masuk, tapi kalian mau masuk, jadi ibu harus memperhatikan pendapat kalian. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian menerima hasil musyawarah dan melapang dada. Misalnya ada yang tidak setuju, itu tidak boleh marah-marah, harus didiskusikan dengan sebaik mungkin. Kemudian bagaimana Bu bentuk penerapannya? Nah, ini sudah dijelaskan gambarnya itu. Misalnya ini ada orang yang sedang demokrasi, misalnya dia mau menyuarakan pendapatnya misalnya, maka itu harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar tidak ada perkelahian, kemudian tidak menyinggung perasaan orang lain, seperti itu. Kemudian ini yang orang-orang sedang bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir ini yang paling mudah dan pasti kita ingat, yaitu adalah padi dan kapas. Nah, ini sila yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka harus bersifat adil antara satu orang, tidak boleh menghakimi orang lain. Nah, kemudian padi dan kapas ini juga memiliki makna tersendiri loh ya. Nah, kapas dan padi itu melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok kita sehari-hari. Itu padi kalau kita masak itu jadi nasi yang kita makan dalam sehari-hari. Kemudian yaitu merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia tanpa melihat status atau penduduk. Nah, kita semua kan di dunia ini ada yang makan nasi, kemudian ada roti khususnya kita khususkan di Pangkal Pinang kan, baik orang kaya atau miskin semuanya kita makan nasi. Tidak ada dibedakan orang kaya harus makan nasi, orang miskin harus makan singkong, seperti itu tidak. Itu berdasarkan keinginan kita tersendiri. Kemudian gimana sih Bu bentuk pengamalannya Bu? Nah, bentuk pengamalan itu yang pertama adalah sikap adil kepada sesama. Misalnya ibu, ini yang aktif hari ini kan ada Nabila, ada Anton, jadi ibu harus kasih nilai A. Kemudian yang tidak aktif, ibu tidak bisa mengasih nilai A karena itu sudah kesepakatan kita bersama. Kita harus bersifat adil, jangan sampai yang tidak aktif ibu kasih A, sedangkan yang aktif tidak ibu kasih nilai. Nah, itu tidak baik. Kemudian contoh yang kedua itu adalah menghormati hak-hak orang lain. Misalnya Anton mau misalnya seperti ini, Anton punya ini, kita tidak boleh mengambil punya Anton karena itu merupakan hak dari Anton. Nah, kita harus menghargai, kalau kita dikasih kita ambil, tapi kalau tidak dikasih kita tidak boleh memaksa karena itu memang haknya. Misalnya ia dapat uang, nah dia tidak tahu siapa pemiliknya, itu merupakan hak Anton. Seperti itu, kita tidak boleh mengaku-ngaku kalau bukan hak kita. Kemudian ikut serta dalam kegiatan gotong royong, yaitu seperti yang sering kita lakukan setiap hari Sabtu itu bersih-bersih sekolah, itu merupakan bentuk pengamalan dari sila yang kelima. Nah, ini ada contohnya, bisa melihat. Nah, seperti ini merupakan gotong royong, hampir sama seperti kegiatan kita yang kita lakukan sehari-hari. Nah, kemudian ini pemungutan suara, misalnya pemilihan ketua kelas itu harus bersifat adil. Misalnya kalau si Aldi itu nilainya lebih
kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mana sih yang bagian dari sila ketiga, bentuk pengawalannya, kemudian mana sih Bu yang bagian yang kedua. Maka kita harus membeda-bedakan. Kita tidak boleh menghakimi orang lain karena itu terdapat dalam Pancasila. Nah, kalau kita sudah mengamalkan semua yang ada dalam Pancasila, maka kehidupan kita akan harmonis dan baik, dan menghormati akan adanya kedamaian antara satu dengan yang lain. Nah, itu saja Ibu jelaskan. Nanti Ibu kasih kuis. Siapa yang ingin bertanya bisa bertanya, nanti akan Ibu jawab. Yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa siapa yang bertanya itu akan mendapatkan nilai A. Nah, baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Nanti minggu depan akan Ibu ulas lagi untuk mengingat apa yang sering disampaikan hari ini. Ibu harap kalian paham dengan yang Ibu sampaikan. Ini merupakan bentuk pengajaran atau penyampaian materi hari ini agar mudah kalian pahami. Kemudian dengan menggunakan gambar-gambar itu dapat lebih cepat mengingat daya ingat kita daripada hanya teks saja seperti itu. Baiklah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf untuk pelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat kalian tuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum